Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Zabita Faiza Marani. Di sini saya dan beberapa teman saya akan menjelaskan tentang siklus nitrogen dan juga daur dari nitrogen. Siklus nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang memiliki unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi lainnya. Secara umum, daur nitrogen merupakan pergerakan nitrogen dari atmosfer menuju bumi dan terjadi secara terus-menerus. Siklus nitrogen ini dapat berubah wujud dari mulanya satu wujud bisa menjadi berbagai macam wujud kimia lainnya. Nah, daur nitrogen ini sangat berperan penting bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup di permukaan bumi ini. Mengapa? Karena jika ada salah satu daur nitrogen ini ada yang terhenti atau terputus, maka seluruh kehidupan makhluk hidup di bumi ini akan mati. Karena nitrogen itu tidak memiliki cadangan atau pas-pasan. Salah satu bakteri yang berperan dalam daur nitrogen yaitu Rhizobium, di mana Rhizobium ini dapat menangkap nitrogen di udara. Bakteri ini dapat ditemukan pada tanaman leguminose atau kacang-kacangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya daur nitrogen ini banyak terjadi di dalam tanah. Dalam proses siklus nitrogen terjadi 5 peristiwa. Yang pertama itu ada fiksasi, yang kedua ada nitrifikasi, yang ketiga ada asimilasi, yang keempat ada amnofikasi, dan yang terakhir ada detrinifikasi. Yang pertama ada fiksasi. Proses fiksasi ini mengubah nitrogen di udara menjadi amonia. Mikroorganisme yang membantu fiksasi yaitu zeotrof. Bakteri ini biasanya mengandung enzim nitrogenase, di mana dapat menggabungkan antara nitrogen dan juga hidrogen. Bakteri ini bersimbiosis baik dengan tumbuhan kacang-kacangan atau lebih tepatnya berhidup bebas, sehingga dapat mengubah nitrogen menjadi nitrogen organik. Tahapan nitrifikasi yaitu konversi dari amonium menjadi nitrat, di mana pada tahapan ini bakteri yang bekerja adalah bakteri yang ada di dalam tanah. Tahap paling penting dalam proses ini yaitu bakteri Nikrosomonas, di mana Nikrosomonas ini melakukan oksidasi bersama amonium, kemudian terbentuklah yang namanya nitrit. Setelah itu ada beberapa bakteri lainnya seperti Nikrobacter yang melakukan oksidasi dengan nitrit sehingga terbentuklah nitrat. Hal ini terjadi karena mengingat nitrit itu sangat berbahaya bagi tanaman karena mengandung racun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Laksana. Saya akan menjelaskan definisi biologi. Asimilasi. Proses asimilasi adalah saat semua tumbuhan memperoleh nitrogen yang berasal dari tanah melalui penerapan akar dalam bentuk ion nitrat atau ion amonium. Perubahan ion nitrit baru kemudian menjadi ion amonium berfungsi untuk menyerap nitrat. Kemudian ion amonium ini dimasukkan pada asam nukleat, asam amino, dan klorofil pada beberapa jenis tumbuhan yang bersimbiosis dengan Rhizobia. Nitrogen tersebut diasimilasi secara langsung menjadi ion amonium di bagian modul binti akar. Asmonifikasi merupakan tahapan saat sisa-sisa tanaman dan limbah
terurai oleh organisme dan menghasilkan anomia yang disebut amonifikasi. Mikroorganisme yang dalam tanah tadi akan mengurai bahan organik yang telah mati agar bisa dijadikan sebuah energi dan menghasilkan amonia serta senyawa dasar lain sebagai produk cadangan amonia dalam tanah dan akan bertahan dengan wujud ion amonium. Bakteri yang mampu bertahan dalam kondisi aerobik ini adalah bakteri dengan jenis anaerob fakultatif. Proses dalur nitrogen. Terjadinya pelepasan nitrogen anorganik pada makhluk yang sudah mati melalui proses mineralisasi merupakan proses tersebut. Nitrogen akan diubah menjadi bakteri menjadi amonium. Terjadinya proses respirasi yang menyebabkan nitrogen sampai ke lautan. Nitrogen akan mengalami fikasi dalam bantuan bakteri Cyanobacteria. Kemudian nitrogen tersebut bermanfaat bagi fitoplankton. Terjadinya fenomena kilat akibat adanya proses geofisika di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukana Maulia. Saya di sini akan menjelaskan manfaat bernitrogen. Manfaat bernitrogen di antaranya membantu tanaman nyerap. Nitrogen mulai proses fisikasi sehingga pertumbuhannya menjadi optimal. Membuat pengerugian bahan organik yang menjadi sebuah energi dan menghasilkan anomia serta senyawa dari lain sebagai produksi. Kadang mulai proses amotikasi dan berbagai manfaat lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.